alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya jualah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara kajian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini acara akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama, kemudian penyampaian dari Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala, kemudian yang diakhiri dengan penutup. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Kiai kita Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 10 Al-Muharram 1446 Hijriah, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, bertepatan dengan 16 Juli 2024. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin.
أحبتي في الله الأساتذة والطلبة والموظفون عافاني الله وإياكم. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, para ustadz, para santri, para pegawai yang semoga selalu diberikan afiat Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi fikih di dalam berdakwah, dan kalian adalah calon-calon pendakwah. Sudah menjadi fikih dalam berdakwah bahwa setiap ada momen penting, perkara yang penting, maka hendaknya seseorang pendakwah menggunakan momen penting tersebut. Hendaknya memperhatikan momen penting tersebut dan tidak melewatkan momen tersebut begitu saja, sehingga umat Islam, kaum muslimin, jamaah tidak mengetahui momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab bekerja sama dengan divisi kesekretariatan dan juga divisi pengasuhan. Jika ada momen-momen penting di dalam agama Islam yang akan dilalui, maka hendaknya menggunakan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan tidak perlu lagi untuk diingatkan. Harus lebih visioner, tanggap, dan cekatan. Karena kalau seandainya semuanya diingatkan, maka pimpinan pesantren terbatas ingatannya, terbatas umurnya, terbatas kekuatannya. Dan pesantren ini harus jalan walaupun pendirinya, pimpinannya kelak sudah tiada. Jalannya dengan apa? Dengan manajemen yang bagus, organisasi yang kuat, visioner, berpikir ke depan, tanggap, dan cekatan. Ini menjadi perhatian bagi para santri di dalam berorganisasi. Berpikirlah ke depan, tanggaplah, dan cekatanlah. Ahibati fillah, al-asatidzah, wal-talabah, wal-muwazzafun, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, para ustadz, para santri, para pegawai yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Syahrullahil Muharram wa Yaumu Ashura. Fadlu Syahrillahil Muharram
wa yaumi Asyura. Keutamaan bulan Allah yang suci Al-Muharram dan hari Asyura. Keutamaan bulan Allah yang suci dan hari Asyura. Ahibbati fillah, afanillahu wa iyyakum. Adapun poin yang pertama, lebih mengenal tentang bulan Allah Al-Muharram. Yang pertama adalah nama bulan. Nama bulan adalah Al-Muharram. Dan para ulama membicarakan tentang bulan Al-Muharram, bolehkah ditulis, disebut dengan tanpa alif lam, Muharram atau Al-Muharram. Ini jadi pembicaraan di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bolehkah bulan Allah Al-Muharram ditulis, disebut tanpa alif lam, Al-Muharram, menjadi Muharram saja? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dimakruhkan untuk menyebut Al-Muharram tanpa alif lam. Sebagian ulama memakruhkan untuk menyebut Al-Muharram tanpa alif lam, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Taswibul Mafahim yang ditulis oleh Mustafa As-Siyatina. Sebagian orang mengatakan, beliau mengatakan minal akhta allati yaqa'u fiha katsirun minan nas, termasuk kesalahan yang terjadi kebanyakan manusia, qauluhum muharramun, ucapan mereka adalah muharram, mujarradan anil alifi wal lam, tanpa menyebutkan alif dan lam. Wassawabu an yuqal, dan pendapat yang benar adalah diucapkan al-muharram pakai alif lam, al-muharram. Li'anna al-araba lam tadhkur hadha asy-syahra illa mu'arrafan. Karena orang Arab tidak menyebutkan bulan ini kecuali dengan alif lam, al-muharram. Wa bidza waradatil ahaditsus syarifatu asy'arul arab. Dan dengan alif lam lah terdapat hadis-hadis sahih al-muharram. Seperti nanti kita akan bahas, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa paling afdal setelah bulan Ramadhan adalah bulan Allah al-Muharram. Begitu juga di dalam syair-syair Arab. Mereka semua memakai alif lam pada kata al-Muharram. ولا يدخلان الألف واللام في شهر من الشهور إلا في
Al-Muharram. Dan alif lam tidak masuk ke dalam bulan dari bulan-bulan qamariyah kecuali pada bulan Allah Al-Muharram. Jadi kalau kita lihat 12 bulan Al-Qamariyah, kita tidak dapati ada bulan yang pakai alif lam kecuali Al-Muharram. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak ada alif lam kecuali pada bulan Allah Al-Muharram. Idzan fatasmiyatul Muharram sama'iyun wa laysa qiyasan wa laysa qiyasiyan. Oleh karena itu penyebutan nama Al-Muharram adalah sama'i. Sama'i artinya orang Arab menyebutnya Al-Muharram. Kemudian di dalam syair-syair Arab menyebutnya Al-Muharram. Bukan qiyasiyan, bukan ukurannya adalah tata bahasa di dalam kata Al-Muharram. Kemudian para ikhwah disebutkan juga di dalam kitab Mu'jam Al-Akhta' Asy-Sya'i'ah. Berkata Muhammad Al-Adnani, Al-Muharram wa yaquluna wulida fi Muharram. Was-sawabu wulida fil Muharram. Yaitu bulan Al-Muharram ditulis dengan alif lam. Karena kalau seandainya ada orang berkata dalam bahasa Arab, wulida fi Muharram. Dilahirkan di dalam hal yang haram. Dan pendapat yang benar adalah pakai alif lam. Wulida fil Muharram. Dilahirkan dalam bulan Al-Muharram. Ini salah satu penyebabnya. Kenapa orang Arab menyebutkan Al-Muharram pakai alif lam? Karena kalau seandainya tanpa alif lam nanti maknanya berbeda. Wa fi mustadrak at-Taj anna hadha asy-syahra al-hijriyya udkhilu fihi alif lam at-ta'rif min duni syuhuril ukhar. Dan di dalam Mustadrak at-Taj, Tajul Arus, ada kamus besar bahasa Arab namanya Tajul Arus. Dan ada koreksian dari buku tersebut, dari kamus tersebut namanya Mustadrak Tajul Arus. Bahwa bulan Qamariyah, Hijriyah ini, yaitu Al-Muharram, dimasukkan di dalamnya alif lam sebagai bentuk pengenalan dan tidak pada bulan-bulan yang lain. Tidak pada bulan-bulan yang lain. Ini poin pertama. Nama bulan dan permasalahan di dalamnya. Kemudian poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memakruhkan menyebut bulan Al-Muharram dengan Safar. Para ulama memakruhkan menyebut bulan Al-Muharram dengan Safar. Bagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab yang sangat terkenal dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau mengatakan, wa yukrahu an yusamma al-Muharramu safaran lianna dzalika min 'adatil jahiliyah. Dimakruhkan menyebutkan bulan Al-Muharram dengan nama bulan Safar.
Karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Jadi begini, orang-orang jahiliyah dahulu tidak mengenal nama bulan, namanya adalah Al-Muharram. Tidak kenal. Mereka tidak mengenal nama bulan, namanya Al-Muharram. Lalu, kalau tidak mengenal nama bulan, namanya Al-Muharram, lalu bulan Muharram dinamai apa? Mereka namakan Safar Al-Awwal. Sedangkan bulan Safar yang setelah Al-Muharram, mereka namakan Safar Al-Thani. Safar Al-Awwal dan Safar Al-Thani. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dimakruhkan untuk menamakan Al-Muharram dengan Safar. Karena itu adalah kebiasaan kaum jahil. Berkata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nawawiyah. Ibnu Allan rahimahullah, beliau mensyarah kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini. Beliau mengatakan, qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah, su'iltu lima khussal Muharram biqaulihim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur. Aku ditanya, mengapa dikhususkan Al-Muharram dengan ucapan Syahrullahil Muharram, tidak pada bulan-bulan lainnya? Bagaimana hadis tadi riwayat Muslim? Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa paling afdal setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Kenapa hanya bulan Al-Muharram yang disebut dengan bulan Allah? Syahrullahil Muharram. Kenapa hanya bulan Al-Muharram yang disebut dengan bulan Allah? Syahrullahil Muharram. Ya. Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan Imam As-Suyuti, kalau kita di dalam ilmu hadis, beliau adalah imam, muhaddis, dan alim, allamah. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti rahimahullah. Beliau berkata, ma'anna fiha ma yusawihi fil fadl aw yazidu alaihi ka Ramadan. Belum selesai pertanyaannya. Padahal di dalam bulan-bulan Hijriyah atau Qamariyah ada bulan yang menyamainya, bahkan lebih daripada bulan Al-Muharram. Seperti bulan apa? Seperti bulan Ramadan. Lebih afdal daripada bulan Al-Muharram. Kenapa nama bulan Syahrullahil Muharram dikhususkan hanya untuk Al-Muharram? Maka beliau menjawab, wa wajadtu ma yujabu bih. Aku mendapati apa yang bisa dijawab adalah dengan bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi syuhuri fil jahiliyah. Bahwa nama ini adalah nama Islami. Artinya nama ini tidak dikenal kecuali di zaman Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal di masa jahiliyah. Wa kana ismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awwal atau Safaral Awwal. Dan adalah nama bulan Allah Al-Muharram di masa jahiliyah adalah Safar Al-Awwal. Walladhi ba'dahu Safarul Thani, dan bulan setelahnya adalah bulan Safar Al-Thani, Safar yang kedua. Falamma ja'al Islamu,
sammallahu azza wa jalla al-muharram wa udhifa ilaihi azza wa jalla bihadzal i'tibar wa hadhihi faidatun latifatun ra'aituha fil jamharah. Maka ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan Al-Muharram. Makanya disandarkan nama Allah pada bulan Al-Muharram. Syahrullahil Muharram. Bulan Allah Al-Muharram. Dengan pandangan seperti ini atau dengan sudut pandang seperti ini. Dan ini adalah faedah yang menarik yang aku pernah lihat di dalam kitab Al-Jamharah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran bagi kita semua. Ustaz, para santri, para pegawai, banggalah dengan Islammu, dengan akidah Islammu, dengan ibadah dalam agama Islam, dengan muamalah yang diajarkan dalam agama Islam, dengan adab dan akhlak yang diajarkan dalam agama Islam, dengan syiar-syiar Islam, nama-nama khusus yang dimiliki di dalam agama Islam, banggalah dengannya. Jangan malu memakainya. Berbuatlah dengannya dan seterusnya. Seperti ini. Di dalam agama Islam tidak dikenal nama bulan namanya Al-Muharram. Maka kita sebagai umat Islam pakailah bulan tersebut dengan nama Al-Muharram, bukan mengikuti kaum jahiliyah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengganti yang berkaitan dengan jahiliyah. Beliau tidak mengikuti yang berkaitan dengan jahiliyah kecuali yang disetujui di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, pada haji wada' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu yaumin hadza?" Beliau sedang berada di Mina, hari Araf, hari Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Qala as-sahabi Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi. Kita diam, kata Nufai' ibn al-Harith, seorang sahabat Rasulullah SAW. Kita diam karena khawatir Rasulullah SAW akan menamai nama hari ini berbeda dengan namanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa yauman nahar?" Bukankah ini adalah hari Nahr? Lalu para sahabat menjawab, "Bala, iya wahai Rasulullah." Qala fa ayyu syahrin hadha? Bulan apakah ini? Kata Nufai' ibn al-Harith, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammi bighairi ismih. Kita diam karena khawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menamai dengan nama yang bukan namanya dari nama bulan tersebut. Faqala alaysa bidzil hijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Lalu para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah, ini bulan Dzulhijjah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian adalah suci, seperti sucinya hari kalian ini,
dan di bulan kalian ini, dan di negara kalian ini. Ini menunjukkan para ikhwah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini poin yang kedua. Itu dimakruhkan untuk menamai Al-Muharram dengan Safar Al-Awwal. Karena itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Poin yang ketiga. Mengapa Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram? Ada beberapa sebab. Satu, lianna hadha syahra syahrun muharramun tasrihan bifadlihi wa ta'kidan litahrimih. Karena bulan ini adalah bulan yang suci. Makanya dinamakan Al-Muharram sebagai penjelas akan keutamaannya dan sebagai penekanan akan kesuciannya. Penjelas akan keutamaannya dan penekanan akan kesuciannya. Makanya dinamakan Al-Muharram. Sebab yang kedua, li'anna al-Arab kanat tataqallabu fihi fatuhillahu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Artinya karena orang Arab jahiliyah mereka kadang ganti-ganti. Kadang mereka tidak menganggap bulan ini suci, kadang mereka menganggap bulan ini suci. Maka ditegaskan di dalam Islam bahwa Al-Muharram salah satu bulan suci. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran." Sesungguhnya masa berputar sebagaimana awalnya pada hari penciptaan langit dan bumi. 1 tahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ini sebab yang kedua. Mengapa Al-Muharram dinamakan Al-Muharram? Li'anna al-Arab kanat tataqallabu fi. Orang Arab jahiliyah mereka berubah-ubah di dalam bulan Al-Muharram. Ada yang mengatakan dia suci, nanti bulan yang lain adalah tidak suci. Orang Arab kalau jahiliyah mengatakan ini bulan tidak suci berarti boleh berperang di dalamnya. Boleh berperang di dalamnya. Sebab yang ketiga yaitu li'annal qitala fihi muharram. Kenapa Al-Muharram dinamakan Al-Muharram? Karena berperang di dalamnya diharamkan. Suci dari peperangan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat. Sebelumnya saya ingin nanya, kelas 7 yang ngantuk-ngantuk. Angkat kepalanya. Ya, antum. Ya, yang noleh ke belakang. Nah, itu. Apa yang sudah ditulis? Baca. Apa yang sudah ditulis? Baca. Tidak menulis sama sekali. Gak bawa pulpen. Siapa yang bawa pulpen 2? Man laysa indahu silah fi hadzal masjid. Siapa yang tidak bawa senjata di majelis ini? Pulpen dan buku tulis. Di awal ta'hil ilmi saya sudah mengingatkan. Kalau ada majelis, maka
harus memiliki buku tersendiri. Karena ini majelis mahal, tidak akan terulang. Siapapun yang ngisi di sini, baik pimpinan pesantren atau bukan. Setiap ustadz yang ngisi di sini, majelisnya mahal, gak akan terulang. Coba saya dari tadi ngisi sudah hampir 40 menit. Banyak sekali yang sudah terlewat. Siapa namanya? Dipanggilnya apa? Kila? Raka. Raka. Ya, jangan diulang. Kalau ada majelis ilmu di Masjid Umar bin Khattab, pesantren Intan Ilmu, maka bawa, kalau ada pertemuan-pertemuan resmi, bawa buku, khususkan buku itu. Jangan dirubah-rubah. Dan itu adalah amal yang nanti bisa menjadi saksi di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini, maka apa-apa saja yang ada di atas muka bumi akan bercerita tentang kejadian di atasnya. Nah, ini perhatian kepada ashab al-ishraf, ayyuhal musyrifun, intabihu bi'a'dha'ikum. Intabihu bi'a'dha'ikum. Fa'innahum la ya'lamun. Antumul musyrifun mas'ulun an hadha. Nah, santri baru, siapa yang tulisannya lengkap dari apa yang sudah saya sampaikan? Siapa yang berani? Angkat tangan, saya menulis lengkap. Saya kasih hadiah. Nah, Faiz. Bawa sini Faiz. Masya Allah. Saya kasih pulpen saya. Jazakallahu khair. Baik. Yang keempat, masih berkaitan dengan poin pertama, lebih mengenal bulan Al-Muharram. Yaitu keutamaan bulan Al-Muharram. Keutamaan pertama, bulan Allah Al-Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci di dalam agama Islam. Salah satu dari 4 bulan suci di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah."
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan terdapat 12 bulan di sisi Allah. Pada hari, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan di dalam kitab Allah, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 bulan suci tersebut, sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sebutkan, riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." 1 tahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Maka dari sini keutamaan bulan Allah Al-Muharram adalah dia salah satu dari 4 bulan suci. Dan makna bulan suci, catat. Makna bulan suci adalah bulan yang tidak diperbolehkan untuk berbuat kezaliman di dalamnya. Berdasarkan ayat Al-Quran, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Termasuk kezaliman adalah al-huruf. Al-hurub, yaitu peperangan-peperangan. Tidak diperbolehkan untuk berbuat kezaliman dalam bulan suci. Dan ini adalah keutamaan pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Keutamaan yang kedua, yaitu bulan Al-Muharram digandengkan dengan nama Allah. Wa hadhihi idhafatu tashrif. Dan ini adalah penggandengan kemuliaan. Seperti Al-Ka'bah Al-Musharrafah dinamakan dengan Baitullah. Nama Allah digandingkan dengan kata bait untuk Ka'bah Al-Musharrafah. Menunjukkan Ka'bah adalah mulia, istimewa. Begitu juga Al-Quran Al-Karim digandengkan dengan Kitabullah. Digandengkan nama Allah dengan kitab yang merupakan gelar untuk Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah mulia karena namanya Kitabullah. Kemudian Rasulullah, Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih, beliau mempunyai gelar Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu syidda'al ghufar rahamau bainahum. Muhammad Rasulullah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Begitu pula Al-Muharram. Ketika Allah menyebutkan Syahrullah, bulan Allah, maka ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan bulan Al-Muharram. Karena idhafatu tashrif. Karena ia adalah penggandengan pemuliaan. Kemudian yang ketiga, ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan dinukilkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kemuliaan, keistimewaan yang ketiga dari bulan Allah Al-Muharram adalah Allah memulai tahun dengan Al-Muharram.
dan mengakhiri tahun, dan dia bulan suci, dan mengakhiri tahun juga dengan bulan suci. Allah memulai tahun dengan bulan suci, yaitu Al-Muharram. Dan mengakhiri tahun dengan bulan suci juga. Bagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai tahun dengan bulan suci dan menutupnya dengan bulan suci. Falaisa fis sanati ba'da syahri ramadhana a'zama indallahi minal muharram. Falaisa fis sanati ba'da syahri ramadhana a'zama indallah minal muharram. Maka tidak ada di dalam satu tahun setelah bulan Ramadan bulan yang lebih afdal dibandingkan bulan Al-Muharram. Dibandingkan bulan Al-Muharram. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima. Amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Allah Al-Muharram. Bagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil Muharram." Yang artinya puasa yang paling afdal setelah berpuasa pada bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Al-Muharram. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini timbul permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama. Kenapa atau bagaimana cara menggabungkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban, dengan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagaimana berita dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Misalkan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman fi syahrin min asy-syuhur min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di dalam sebulan dari bulan-bulan yang ada selain bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yasumu Sya'bana kullah illa qalila." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa. Kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menggabungkannya? Memperbanyak puasa bulan Sya'ban dan tidak ada puasa yang lebih afdal setelah Ramadan dari puasa bulan Al-Muharram. Jawabannya adalah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian juga Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati keutamaan memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram di akhir hayat beliau. Catat itu baik-baik. Bahwa beliau memperbanyak puasa
mendapati wahyu untuk memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram di akhir hayat beliau. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan madhab Syafi'i mengatakan anna siyam al-muharram wal ashhurul hurum afdalu min Sya'ban. Bahwa berpuasa pada bulan Allah al-Muharram dan pada bulan-bulan suci lainnya lebih afdal daripada bulan Sya'ban. Lebih afdal daripada bulan Sya'ban. Yang jelas terjadi khilaf. Khilaf itu yang antum harus ketahui. Bahwa para ulama membicarakannya tentang bagaimana menggabungkan antara memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Maka oleh karena itu para santri, kalau seandainya di bulan Allah Al-Muharram ini ingin memperbanyak puasa, tidak mengapa, nanti difasilitasi oleh pihak rumah tangga bagian dapur. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terdapat bid'ah di dalam bulan Al-Muharram. Terdapat bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Di antara bid'ah tersebut adalah membaca doa khusus di awal tahun. Membaca doa khusus di awal tahun. Maka ini tidak ada dalil dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Fadilat Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Tashihud Du'a. Beliau mengatakan la yathbutu fi syara' syar'un syai'un min dzikr aw du'a li awwalil 'am wa huwa awwalu yaumin aw lailah min syahrillahil muharram. Yang artinya tidak tetap di dalam syariat Islam apapun berupa zikir atau doa untuk awal tahun. Untuk awal tahun, yaitu malam atau hari pertama di dalam bulan Allah Al-Muharram. Waqad ahdatha an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikr wadh-dhikrayat wa tabadul at-tahani wa sawmi awwal yawmin min as-sanah wa ihya'i lailatin min awwal yawmin min al-Muharram bis-salati wadh-dhikri wad-du'a wa sawmi akhir yawmin min as-sanah ila ghairi dhalika mimma la dalila alaih. Dan sebagian manusia membuat sesuatu ibadah yang baru di dalamnya. Berupa doa, zikir, dan juga ucapan-ucapan selamat atas masuk tahun baru. Dan berpuasa pada hari pertama dari bulan Al-Muharram. Dan menghidupkan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Baik dengan sholat, zikir, doa, atau puasa hari terakhir dari tahun tersebut. Itu berarti tanggal terakhir dari bulan Dzulhijjah. Dan lain-lainnya dari amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Dan lain-lainnya dari amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang saat bulan Al-Muharram. Termasuk bid'ah juga adalah berkumpul untuk memperingati hijrahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkumpul untuk memperingati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada dalilnya. Kenapa ada kaitannya bulan Muharram dengan hijrahnya Rasulullah SAW? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menentukan bulan dan awal tahun adalah berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang berbuat bid'ah dengan berkumpul-kumpul memperingati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada bid'ah adalah menyebarkan hadis palsu yang berkaitan dengan keistimewaan berpuasa di akhir tahun dan di awal tahun. Seperti misalkan dalam kitab Al-La'alil Masnu'ah, Hadithil Mawdu'ah, hadis-hadis palsu. Disebutkan man sama akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min Muharram kutima as-sanatu al-madiyah wa ftataha as-sanata al-mustaqbalah bisawm atau khatama as-sanata al-madiyah wa ftataha as-sanata al-mustaqbalah bisawm ja'ala Allahu lahu kaffarat 50 sanah. Yang artinya siapa saja yang berpuasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan hari pertama dari bulan Al-Muharram, maka dia telah menutup tahun lalu dan membuka tahun depan dengan puasa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya penebus dosa selama 50 tahun. Hadisnya palsu. Penebus dosa selama 50 tahun. Hadisnya apa? Palsu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga perbuatan bid'ah adalah mengkhususkan qiyamul lail di malam pertama dari bulan Al-Muharram. Berkata Al-Allamah Abu Syamah Al-Maqdisi, seorang ulama Islam yang bermadhab Syafi'i, dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadith, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatul Muharram," dan tidak ada sesuatu riwayat apapun yang datang tentang keutamaan beribadah pada malam Al-Muharram. Waqad fattashtu fima nuqila min al-athari sahihan wa dha'ifan. Aku telah meneliti dari riwayat-riwayat yang ada, baik yang sahih atau yang lemah. Wa fil ahaditsil mawdu'ah falam ara ahadan dzakara fiha syai'an. Bahkan di dalam hadis yang palsu, maka aku tidak mendapati seorang pun menyebutkan tentang keutamaan beribadah pada malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Wa inni la atakhawwafu wal iyad billah min muftarin yakhtaliqu fiha hadithan. Aku takut dan aku berlindung kepada Allah bahwa ini adalah perbuatan orang yang berdusta. Berdusta tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk bid'ah yang kelima adalah berumrah pada awal tahun yang dilakukan oleh sebagian orang. Baik. Itu semua berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua dari kajian ini, yaitu Yaumu Ashura. Santri baru. Apa nama harinya? Yaumu Ashura, hari Ashura. Hari apa? Ashura. Nama harinya adalah hari apa? Ashura. Baik, poin pertama dari hari Ashura. Lebih mengenal tentang hari Ashura.
Hari Asyura adalah al-yaumul ashir min syahrillahil muharram indal jumhur. Hari Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah al-Muharram menurut pendapat jumhur. Dan kita sekarang berdasarkan keputusan dari pemerintah bahwa ini adalah tanggal 10 al-Muharram. Dan kita mengikuti keputusan tersebut. Meskipun sebagian berpendapat keputusan tersebut tanpa ru'yatul hilal. Maka pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan ibadahnya kaum muslimin dimulai kapan dan diakhiri kapan sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hari Asyura adalah tanggal 10 dari bulan apa? Al-Muharram menurut jumhur ulama. Kemudian hari Asyura memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu pada hari Asyura berpuasa padanya menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Bagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau bersabda, "Ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablahu." Aku berharap puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Di sini ingat, nanti antum sebagai pendakwah akan mendapati pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kalau seandainya puasa hari Asyura menghapuskan 1 tahun yang telah lalu, berarti tahun depan kita boleh bermaksiat. Kenapa? Karena kita sudah puasa hari Arafah. Hari Arafah berpuasa mendapatkan pahala pengampunan dosa 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Berarti bonus. Boleh bermaksiat. Bagaimana menjawabnya? Jawabannya banyak. Dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama, yang dimaksud penghapusan dosa adalah penghapusan dosa kecil. Karena dosa besar memerlukan taubat. Yang kedua, seseorang tidak mengetahui amal ibadahnya diterima atau tidak. Maka jangan sombong, takjub dengan amalnya. Berpuasa hari Asyura, menganggap dosanya telah lalu diampuni. Berarti dia bermudah-mudah untuk berpuasa yang akan datang. Jangan. Untuk bermaksiat di waktu yang akan datang. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, kalau orang perhatikan, jangankan puasa hari Asyura, sholat 5 waktu saja menghapuskan dosa di antaranya. Di antaranya orang sholat subuh, berarti menghapuskan dosa antara Isya dengan subuh. Sholat zuhur, menghapuskan dosa antara subuh dengan zuhur. Sholat asar, menghapuskan dosa antara zuhur dengan asar. Sholat maghrib, menghapuskan dosa antara maghrib dengan asar dengan maghrib. Sholat isya, menghapuskan dosa antara maghrib dengan isya. Jangan pernah takjub dengan amal ini. Karena kita tidak mengetahui apakah amal kita diterima atau tidak. Dan kebiasaan ulama salaf, mereka senantiasa tidak ujub dengan amalnya, takut untuk tidak diterima amalnya. Itu perkataan menarik dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab. Tulis baik-baik.
qulubul abrar muta'alliqatun bil khawatim. Qulubul abrar muta'alliqatun bil khawatim. Apa artinya? Kalbunya orang-orang yang saleh, yang baik di sisi Allah, senantiasa terpaut dengan akhir hidupnya. Selalu memikir akhir hidup. Saya mati di mana? Saya mati sedang mengerjakan apa? Saya mati apakah diridhoi oleh Allah? Muta'alliqatun bil khawatim. Senantiasa terpaut dengan akhir hidup. Bagaimana saya mati? Di mana saya mati? Dengan siapa saya mati? Sedang ngapain saya mati? Kemudian perkataan selanjutnya. Wa qulubus sawabiq muta'alliqatun bima subiqa lahu. Dan kalbu, hati orang-orang yang as-sawabiq, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, senantiasa terkait dengan, selalu dipikir, dengan apakah saya ditutup usia saya? Ditulis bagaimanakah amalan saya di dalam kitab Lauhul Mahfuz, diterima atau tidak? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berpuasa pada hari Asyura dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yani yaum Asyura." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan untuk berpuasa pada suatu hari yang beliau istimewakan dari hari-hari lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Maka berbahagialah yang pada hari ini berpuasa pada hari Asyura. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, ini perhatikan baik-baik, penting. Mengapa berpuasa pada hari Asyura adalah sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena berpuasa pada hari Asyura awalnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Catat itu baik-baik, jangan bengong. Berpuasa pada hari Asyura awalnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim. Taman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyam. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan untuk berpuasa padanya. Beliau memerintahkan untuk berpuasa padanya. Perintah Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadan turik. Ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, maka beliau tinggalkan kewajiban berpuasa pada hari Asyura. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, faman syaa'a shamah wa man syaa'a taraka. Siapa yang sanggup, ingin, maka hendaklah dia berpuasa pada hari Asyura. Siapa yang ingin, maka dia boleh meninggalkan puasa hari Asyura. Makanya para ulama bersepakat puasa hari Asyura tidak wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata,
yu'khadhu min majmu'il ahadits annahu kana wajiban li thubutil amri bisawmih. Diambil dari kumpulan hadis-hadis yang ada, puasa hari Asyura awalnya wajib karena tetapnya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ta'kidul amri bidzalik. Dan juga penekanan perintah tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ziyadatu ta'kid bin nida'il 'am. Tambahan lagi pentingnya puasa hari Asyura, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan secara umum, mengutus orang ke para sahabat agar berpuasa pada hari Asyura. Tsumma ziyadatu bi amrin min akala bil imsak. Lebih ditekankan lagi, siapa yang sudah makan pada hari Asyura agar diam, tidak boleh makan setelahnya. Tsumma ziyadatu amri al-ummahat alla yurdi'na fihi al-atfal. Kemudian ditekankan lagi bahwa pada hari Asyura para perempuan tidak menyusui anak-anaknya. Tidak menyusui anak-anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kana yaumu Asyura tasumhu Quraisyun fil jahiliyah." Dahulu orang Quraisy di masa jahiliyah bahkan sampai berpuasa pada hari Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasanya pada hari Asyura tersebut. Falamma qadimal Madinah samahu wa amara bisiyamih. Ketika beliau sampai kota Madinah, beliau juga berpuasa pada hari Asyura. Kemudian beliau memerintahkan berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadan, turika yauma Asyura faman syaa sama wa man syaa taraka. Ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, baru beliau meninggalkan kewajiban berpuasa pada hari Asyura. Siapa yang ingin puasa silahkan, siapa yang tidak berpuasa dipersilahkan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua dari hari Asyura. Hari Asyura adalah hari agung yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, fawajadal yahuda wan nasara siyaman yaum Asyura. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati kaum Yahudi Nasrani berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Hari apakah ini yang kalian sedang berpuasa ini? Kemudian Yahudi dan Nasrani menjawab, "Hadza yaumun 'azim." Ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Allah menyelamatkan di dalam hari ini Nabi Musa dan kaumnya. Yang mana waktu itu Nabi Musa dan kaumnya yang beriman kepada Nabi Musa dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya. Kemudian di hadapan Nabi Musa dan kaumnya hanya ada lautan. Di belakangnya Firaun. Maka Nabi Musa dan kaumnya berkata, kaumnya Nabi Musa mengatakan, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita pasti dikejar nih. Bisa didapati oleh Firaun. Bagaimana caranya? Di depan kita lautan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? "Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin." Tidak. Sesungguhnya bersama kita Rabbku yang akan memberi petunjuk. Maka Allah memberi petunjuk agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan dengan tongkatnya ke lautan. Akhirnya lautan tertahan airnya. Yang sebelah kanan tertahan, yang sebelah kiri tertahan. Akhirnya seperti terbelah. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berjalan di jalan yang tidak ada airnya tadi. Dan diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya. Kemudian selamatlah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian Nabi Musa dan sedangkan Firaun dan kaumnya, bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran menarik
dari hadis ini adalah jangan terlambat untuk bertaubat sebagaimana terlambatnya Fir'aun. Adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saat dia sudah benar-benar yakin tenggelam, maka dia mengatakan, aku telah beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku benar-benar menyerahkan diri kepadanya. Apa jawab Allah? Sekarang baru beriman? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan engkau dahulu orang-orang yang bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak dengan mengaku menjadi Tuhan, menyebarkan kesyirikan. Intinya, keistimewaan hari Asyura adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian orang Yahudi mengatakan, "Fasamahu syukran, Musa syukran." Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Di sini terdapat pelajaran. Perhatikan baik-baik. Catat pesan saya ini. Kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah. Ingin tahu Anda sebagai ahli syukur? Lihat, tambah taat kepada Allah atau tidak. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya. Taat atau enggak? Kalau seandainya tambah taat, berarti dia tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Musa, fasamahu syukran lillah. Nabi Musa berpuasa taat kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nasumuhu. Maka kemudian kami pun berpuasa pada bulan tersebut, pada hari tersebut. Itulah keutamaan hari Asyura. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya adalah tentang hari Asyura, amalan yang sangat dianjurkan pada hari Asyura. Sebagaimana sudah kita sebutkan, amalan yang sangat dianjurkan adalah berpuasa pada hari Asyura. Berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian, amalan yang kedua adalah berpuasa pada tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram. Sebagai bentuk untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagai bentuk untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram, hari Asyura, maka para sahabat berkata, di antaranya Abdullah bin Abbas, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzibuhu al-yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ini pelajaran bagi para santri, para ustadz, para pegawai. Jangan menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dosa besar, tercela dalam agama Islam. Na'taz bi islamina. Kita harus bangga dengan Islam kita. Pakaian kita, kelakuan kita, ucapan kita, istilah-istilah kita sebagai seorang muslim, bangga dengan Islamnya. Tidak boleh malu. Saya pernah dulu diundang di salah satu negeri minoritas. Dan waktu sholat, tidak ada musalla, jauh masjid. Karena benar-benar minoritas. Lalu apa yang harus dilakukan? Pada waktu itu salat di kebun. Sana orang-orang sedang minum-minum khamar, sana buka aurat, sana anjing. Sana. Kita salat, nggak ada urusan. Di bandaranya juga.
Tidak ada urusan. Na'taz bi islamina. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "A'azzana Allah bil Islam, famahma btaghaina bi ghairihi adzallana Allah." Kita mulia dengan Islam. Maka dengan apa saja kita mencari kemuliaan selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Para santri sekalian, pakaianmu nak, kalau sudah keluar dari pesantren, perhatikan, jangan seperti orang awam. Penuntut ilmu beda dengan orang awam. Orang muslim beda dengan orang kafir pakaiannya. Harus menunjukkan bahwasanya dia seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Para ustadz demikian, para pegawai demikian. Sebagai seorang muslim, apalagi penuntut ilmu agama. Kenapa malu dengan Islam kita? Ta'taz bi islamina. Ada perkataan menarik. Kisah luar biasa. Kisah agung. Dua kisah agung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sebagai Amirul Mukminin di zamannya. Kemudian pergi ke negeri Syam. Menemui Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ahadul Mubashirin bil Jannah. Gubernur Syam pada waktu itu Amir bin Jarrah. Kemudian beliau masuk menemui, kata Umar bin Khattab, "Uridu dhahaba baitik." Aku ingin pergi ke rumahmu. Kata Amir bin Jarrah, "Saya tidak ingin engkau pergi ke rumahku, wahai Amirul Mukminin. Karena engkau akan melihat kesusahanku saja." Kemudian benar, asar Umar bin Khattab bersikeras untuk pergi ke rumahnya. Dan kemudian beliau melihat di dalam rumahnya tidak ada makanan kecuali hanya syu'airat min khubs, hanya beberapa lapis, beberapa potong kecil dari roti-roti. Ini kejadian sesudah Nabi meninggal, sudah Abu Bakar meninggal. Di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Beliau mengatakan, "Kullun nas ghayyaratna al-hayatud dunya." Kehidupan dunia sudah merubah kita. Illa Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Kecuali Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu barang sesuai dengan apa yang kita maknai. Meskipun dia sedikit, remeh, tidak mahal, tapi ketika kita menghargai barang tersebut, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Begitulah kalau seandainya kita mengerjakan keislaman kita. Kita akan mulia dengan Islam kita. Tidak peduli dengan apa kata orang. Terutama para santri dengan pakaianmu, sikapmu, tingkah lakumu. Ketika di luar pesantren, jangan malu. Kadang saya melihat, ini nasihat dan juga koreksian. Kadang santri-santri saya, bahkan ketika saya mengisi pengajian di luar, tidak serapi ini. Peci. Sedih saya melihatnya. Tidak berani duduk di depan, duduknya di belakang. Oh, santri penuntut ilmu. Tenang kalau pimpinan ngisi. Ini pimpinan saya, bangga dengan keislamanmu. Jangan malu. Hanya sedikit santri yang kalau seandainya hadir di majelis pengajian benar-benar rapi. Sedikit sekali. Kenapa harus malu? Kenapa harus? Sedangkan jamaah-jamaah, anak-anak orang umum yang tidak nyantri, mereka rapi. Mereka
menghargai majelis ilmu. Kenapa malu? Dengan pakaian sebagai seorang penuntut ilmu. Kaosan hadir di majelis ilmu. Kaosan saat sholat berjamaah, tidak pakai peci. Ini muru'ah. Mana marwah penuntut ilmu? Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Sesungguhnya dia adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa harus kita ikut-ikutan? Berpuasa pada tanggal 10 hari Asyura. Kenapa? Dia akan diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwa tertanam di dalam benak mereka bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Itu ajaran kita. Bukan malah dijadikan sebagai sebuah sandaran. Ngefans kepada pemain-pemain bola kafir. Anu muslimun, na'taz bi islamina, na'taz bil muslimin, na'taz bis sahabah, bit tabi'in, tabi'it tabi'in. Kita kaum muslimin bangga dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka yang lebih mulia dunia wa ukhra. Di dunia dan di akhirat. Apalagi bangga dengan orang-orang kafir, para penyanyi. Yang gemulai-gemulai, tulang lunak. Laki. Antum rijal. Laki. Gak boleh lemah-lemah, tulang lunak. Yang saya seperti itu dibanggakan. Bangga dengan Umar bin Khattab. Yang kalau jalan, setan lari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jalan di sebuah gang, setan nyari gang yang lain. Agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Itu pun ketika beliau mengambil kunci Baitul Maqdis. Beliau jalan dari kota Madinah ke Masjidil Aqsa di Palestina untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Kemudian mau dekat, beliau lepas sendal beliau. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, jangan lepas sendal engkau. Engkau adalah seorang pemimpin. Kata Umar bin Khattab, "Lau kana ghairuka yaqulu hadza." Alangkah indahnya aku tidak mendengar ucapan ini dari engkau. Islam tidak dilihat dengan itu. Islam dilihat dengan akidah, ibadah. Islam dilihat dengan syariatnya, syiarnya. Bangga dengan keislaman. Saya sedih. Berapa kali saya kajian saat antum-antum liburan, ada yang hadir, duduk di pojok. Habis itu duduk di pojok, kemudian lepas peci, pakai kaos. Mana santrinya? Mana penuntut ilmunya? Gaya penuntut ilmunya mana? Aturan duduk di depan, penuh dengan perhatian. Bawa buku, bawa pulpen. Ini bukan hanya untuk antum di pesantren. Tetapi ini akhlak seorang muslim yang antum akan bawa terus dimanapun antum berada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Beliau mengatakan, "La idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Jika nanti tahun depan kita masih hidup dengan kehendak Allah, kita akan berpuasa tanggal 9. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar menerima saran dari para sahabatnya.
untuk menyelisihi diri dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan wallahu a'lam, ini adalah istihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama membicarakan bahwa kadang Rasulullah SAW beristihad di dalam syariatnya dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, kita sekarang tanggal 10, para santri alhamdulillah dari kemarin sudah berpuasa tanggal 9. Berarti sudah mengerjakan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan, dan saya mohon izin maaf kepada Kepala Divisi Pendidikan karena waktu untuk masuk kelas digunakan untuk kajian. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik yang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan ada pengumuman dari Divisi Pendidikan untuk masuk kelasnya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضعوا مكاتبكم في أمكنة المعينة.